Niki kan kula sebagai tiang sing keluargine pun mboten jangkep nggih. Kadang niku tesih gampang grentes mboten trima ngoten kalih nggih kangen teng almarhumah. Di antara sekian banyak yang paling mungkin untuk kita gambarkan, kita kehilangan, itu bisa kita antisipasi. Tapi di antara barang donya yang paling gak kena diantisipasi itu lamun toh kelangan ibu. Betapa pentingnya kita ini bersyukur dengan semua nikmat yang kita miliki. Apalagi itu keluarga, apalagi itu orang tua, apalagi itu ibu. Paham? Mergo kalau dalam hikam itu ada istilah, kita ini harus sering-sering berdoa, ya Allah, tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu ada di tangan kita. Dengan cara kita mudah bersyukur, mudah berterima kasih, mudah menerima. Jangan sampai jenengan tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu sudah nggak ada. Tahu-tahu kita panik. Bahwa kamu nelongso, kamu susah, itu normal. Normal bro. Wajar bro. Kehilangan ibu bro, paham bro? Kehilangan duit jadi iso nyolong kayak kancane. Kehilangan ibu, nyolong ibu kancane digepui paham bro? Gak boleh itu, gak boleh. Niki kula badhe tanglet perihal napa to niku ikhlas. Napa to niku ikhlas? Mriki nggih carane niku pripun kersane ikhlas ngoten lho. Sebagai niki kok kaya omong pedot ngono ya, Pak. Nggih, ngeten. Ini mana rumahnya ini tadi? Kula Jawa Atas. Oh? Nggih. Niki kan kula sebagai tiang sing keluargine pun mboten jangkep nggih. Kadang niku tesih gampang grentes mboten trima ngoten kalih nggih kangen teng almarhumah. Napa melih menawi ningali adik kula niki grentes lara ati mergi rencang-rencange niku kadang mbuli. Wah, piatu ngoten. Niku napa melih kan rencang-rencange niku sing ngilok-ngilokno ngoten niku lare-larene tesih jangkep ngoten niku. Nggih niku kula pengen nyikapine pripun ngoten niku lho. Kadang nggih pun nyobi ikhlas tapi wanci ngibadah ngoten niku kelingan almarhum ngantos grentes mboten jenak ngoten ngibadahe. Nggih menawi sampun matur nuwun. Harusnya pertanyaannya itu adalah sabar. Memang bahasa kita itu ada bahasa istilah merelakan itu dengan bahasa mengikhlaskan. Ya, bahasa kita memang begitu. Bahasa kita itu merelakan sesuatu itu sifatnya mengikhlaskan. Tapi kalau melihat situasi ini sampean kan kudune pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana cara kita bersabar. Kayak semua bahas itu mau adalah ternyata berat. Mereka awakmu mau nyeritani kehilangan ibu. Kehilangan ibu. Saya itu pernah cerita di antara sekian banyak yang paling mungkin untuk kita gambarkan, kita kehilangan. Itu bisa kita antisipasi, tapi di antara barang donya yang paling gak kena diantisipasi itu lamun toh kehilangan ibu. Ya kita kalau hanya dari sisi isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah, ya kita faham. Kita sabar, kita melatih diri untuk sabar. Ya kita yang ngerti bahwa idza ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Kita ngerti bahwa pasti ada hal yang istimewa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kehilangan sesuatu, ada hikmah yang luar biasa di sana. Kita ngerti. Tapi kalau sudah kita ngomongkan ibu yang meninggalkan kita, maka dunia ini piye? Latihan-latihan panjang yang sudah kita lalui itu belum tentu untuk kemudian punya kemampuan untuk
membuat kita bukan tidak menyadari, tapi melepaskan begitu saja. Itu normal sekali, Pak. Itu normal sekali. Bahwa sampean tetap kudu husnudzon bi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah penataan terbaik untuk kalian sekeluarga di masa-masa yang akan datang. Iya, itu wajib. Husnudzon kita. Husnudzon itu memiliki perasaan yang baik, atau prasangka, bukan perasaan ya. Memiliki prasangka yang baik atau keyakinan bahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah luar biasa di kemudian hari untuk panjenengan dan adik-adik panjenengan. Sampeyan cukup harus bangga. Rasulullah sebagai al-hadi lil ummah, khairul anam khairul bashar, asya yatima. Beliau itu tumbuh besar dalam kondisi yatim. Tapi bukan berarti kemudian kita sebagai anak punya kemampuan untuk melupakan begitu saja, nelongsoni apa meneh wis cedhek bodho ngene iki. Ya ora. Jadi makanya aku ngomong, ini bukan masalah ikhlas, ini masalah bagaimana kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri kita untuk terus husnudzon dengan Allah, bahwa pasti akan ada hikmah yang luar biasa besarnya, entah itu mempercepat kedewasaan kamu, mempercepat langkah kamu, atau bahkan ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kamu lebih dekat kepadanya. Kalau kasih sonten wau, makanya ini bagi semuanya ya. Masih sore tadi saya itu nulis betapa pentingnya kita ini bersyukur dengan semua nikmat yang kita miliki, apalagi itu keluarga, apalagi itu orang tua, apalagi itu ibu. Paham? Mergo kalau dalam hikam itu ada istilah, kita ini harus sering berdoa, ya Allah, tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu ada di tangan kita. Dengan cara kita mudah bersyukur, mudah berterima kasih, mudah menerima. Jangan sampai jenengan tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu sudah nggak ada. Tahu-tahu kita panik. Kowe ibumu jek enek, gak patek ngregani, gak patek ngrungokne. Tapi ketika kamu kehilangannya, belum tentu kamu memiliki ketabahan atau kekuatan untuk kemudian menerima itu semua. Zaman jene digugah bulet, diceluk bulet, dikongkon bulet. Tapi ketika nggak ada, paniklah kita. Malam yukbilillahu, malam yukbil ala Allah bimulatafatil ihsan kida ilaihi bisalah silil imtihan. Kalau dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya ternyata tidak mampu membuat kita bersyukur dan dekat kepadanya, Allah akan cari jalur lain untuk kita dekat. Caranya apa? Kita akan dikasih cobaan yang bertubi-tubi sampai kamu sadar kamu betapa lemahnya, sampai kamu sadar kamu betapa tidak mampunya, sampai kamu sadar kamu betapa butuhnya, pada akhirnya kamu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum itu terjadi semua, kalau kita memang dalam kondisi yang lengkap, dalam kondisi yang sempurna, dalam kondisi yang serba ada, artinya tenaga kita ada, umur kita masih ada, tolong syukuri semua, khususnya keberadaan keluarga kita. Moga-moga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita moga-moga diberi panjang usia, moga-moga diberi kesehatan, dan kita sebagai anaknya moga-moga diberi kesempatan untuk berbakti kepada beliau berdua. Kita ikut doakan Mas, moga-moga ibu sampean mendapatkan maghfirah, dan juga kita doakan moga-moga sampean sekeluarga moga-moga dijadikan anak-anak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua hal baik, pastikan itu adalah cara komunikasi sampean dengan ibu kalian. Lho nggih, saestu niku. Karena semua amal baik yang kamu lakukan, itu semua pahalanya pasti akan mengalir ke ibumu. Pasti, karena apapun kamu adalah hasil didikan ibumu. Kamu, ya, tenang, sabar. Keterpurukanmu tidak akan loh gini, semua yang terjadi pada kita yang masih hidup ini, semuanya akan diinformasikan kepada para
keluarga kita yang sudah mendahului, entah kelakuan kita yang busuk, entah kelakuan kita yang baik, atau situasi kita, selalu dikabarkan. Jangan sampai ibumu di sana kemudian terus mendapatkan kekecewaanmu akan tatanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kamu sadari. Bukan masalah kamu kehilangan ibumu, tapi jangan sampai ini nanti merembet kepada kekecewaan kamu akan penataan qadha qadare Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu, Mas. Itu yang penting. Ya, bahwa kamu nelongso, kamu susah, itu normal, bro. Wajar, bro. Kehilangan ibu, bro, paham, bro? Kehilangan duit jadi iso nyolong nek kancane. Kehilangan ibu, nyolong ibu kancane digepuki, paham, bro? Gak boleh itu, gak boleh. Pun kinten-kinten ngoten, Mas. Sapa jenengmu? Kula Wahyu. Wahyu. Yes, muga-muga ya sewahyu itu.